3 hari menjelang Lebaran 2025, tol Jakarta Cikampek macet parah hingga Jumat subuh sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pantauan tribunnews.com, banyak pemudik yang terjebak macet dan terpaksa beristirahat di tepi jalan. Kendaraan pemudik mulai memadati tol Jakarta Cikampek sejak kilometer 12 pada pukul 00.33 waktu Indonesia Barat. Pemudik yang mengendarai roda 4 hanya dapat menempuh kecepatan 20 hingga 30 km per jam karena kemacetan yang mengular. Memasuki kilometer 19, kondisi jalan tol Jakarta Cikampek arah Cirebon mulai tak terkendali. Di beberapa momen, kendaraan mulai tidak bergerak. Sekira 5 menit sekali, kendaraan baru terlihat bergerak 10 meter ke depan. Kondisi ini terus berulang sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek. Pada rest area kilometer 19A juga terlihat padat kendaraan yang beristirahat. Kondisi kemacetan panjang ini pun belum juga terurai hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kondisi membuat sejumlah pemudik kelelahan dan harus menepi di bahu jalan untuk beristirahat. Tampak pula ada pemudik yang terpaksa makan di bahu jalan karena beberapa rest area membludak. Pantauan di lokasi, sepanjang bahu jalan dari kilometer 30 hingga kilometer 34, para pemudik menepikan kendaraan mereka untuk beristirahat. Dari catatan tempuh, sejak kilometer 12 hingga kilometer 34 atau sejauh 22 kilometer, Tim Liputan Mudik 2025 Tribunnews menempuh waktu kurang lebih selama 3,5 jam. Pemudik asal Serpong, Tangerang, Billy, memilih untuk beristirahat di tepi jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 34. Pasalnya semenjak berangkat sejak hari Kamis malam, sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dari Serpong, dirinya tidak bisa berhenti di rest area karena penuh kendaraan. Billy juga mengaku kaget dengan kemacetan yang terjadi pada malam ini. Sebab dia memprediksi justru kepadatan arus mudik bakal terjadi pada esok hari atau pada hari Jumat. Billy mengungkapkan bahwa mudik kali ini pertama kali baginya, sebab memang baru merantau dari kampung halaman di Yogyakarta pada tahun ini. Mas, izin tadi berangkat dari jam berapa dan dari mana, Mas? Tadi berangkat dari Serpong sekitar jam 11, 12 lah, setengah 12 mungkin sekitar itu. Terus kita dari situ dan Iya. sekarang berarti sudah menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam ya, Mas? Iya. Ya? Siap, siap. Mas, memang setiap tahunnya mudik atau gimana, Mas? Kebetulan tahun ini baru pertama kali mudik, karena kan saya sendiri baru pertama kali merantau. Oh, berarti Iya. ini tahun pertama mudik ya, Mas? Iya, Ya? betul. Siap, siap. Mas, melihat kondisi yang seperti ini kayak gimana, Mas? Kaget kah atau mungkin memang sudah ada persiapan sebelumnya untuk menghadapi kemacetan ini? Sebetulnya udah ada persiapan kalau hari ini akan ada kemacetan karena arus mudik yang cukup padat. Cuman kami memprediksi itu baru besok, bukan hari ini. Istilahnya mungkin hari ini macet tapi nggak sepadat sekarang. Sepadat ini ya, Iya. ternyata justru dari malam ini mulai Iya, padatnya ya. Siap, siap. Tujuannya mau kemana sih, Mas? Mau ke Jogja. Mau ke Jogja ya. Oke, siap. Mas tadi sempat ada rencana mau mampir ke rest area nggak atau gimana? Ada. Cuman karena padat, terus tadi sempat ada di Videotron rest area terdekat itu sudah penuh. Sudah penuh. Terus kemudian ada informasi juga di Videotron rest area kedua, ketiga di depannya juga penuh. Kemungkinan kita nepi aja lah. Oke.
Sementara itu, pemirsa, kepolisian memperpanjang penerapan kontraflow atau lawan arah di ruas tol Jakarta Cikampek menjadi sepanjang kilometer 47 sampai dengan kilometer 70 arah Cikampek. VP Corporate Secretary and Legal PT JTT Tol, Riam Marlinda Paalo, pada hari Jumat 28 Maret mengatakan bahwa setelah sebelumnya dibuka kontraflow satu lajur dari kilometer 55 sampai kilometer 70 arah Cikampek, ruas jalan tol Japek, pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Atas diskresi dari pihak kepolisian, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol mendukung perpanjangan kontraflow satu lajur dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70 arah Cikampek, ruas jalan tol Japek, pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada ruas jalan tol Jakarta Cikampek memang mulai meningkat. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, kemudian mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan, serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area. Selain itu, pengguna jalan tol juga diminta berhati-hati dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu, dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Sebelumnya, atas diskresi pihak kepolisian, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol mendukung pembukaan jalur kontraflow satu jalur dari kilometer 55 sampai 70 arah Cikampek, ruas jalan tol Japek pada pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Hal ini guna mengurangi peningkatan volume lalu lintas pada arus mudik Lebaran 2025. Menurut PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, tercatat sebanyak 282.994 kendaraan menuju wilayah timur Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama pada H-10 sampai dengan H-5 atau 21 hingga 26 Maret ini. Total volume kendaraan yang melewati GT Cikampek Utama naik 72,1% jika dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 164.445 kendaraan. Oleh karena itu, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol melakukan rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 70 ruas jalan tol sampai dengan kilometer 210 ruas jalan tol Palimanan Kanci atas dasar diskresi kepolisian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.